Kama tajalla kasirin minal aulia. Sebagaimana ketika Allah bertajalli, ini masuk kepada pembahasan yang sangat polemik di kalangan kaum sufi. Itu pemahaman pembahasan tentang hulul, tentang ittihad, tentang wahdatul wujud, atau dalam istilahnya Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti. Jadi kama tajalla sebagaimana Allah bertajalli kepada kasirim minal aulia, kepada para wali-walinya Allah. Contoh, qala Abu Yazid Al-Bustami hina tajalla. Ketika berkata Abu Yazid Al-Bustami di saat Allah bertajalli kepadanya. Apa perkataannya Syekh Abu Yazid? Subhani ma'azoma sa'ni. Subhani maha suci aku. Alangkah mulianya keadaanku. Ini perkataan Allah yang bertajali dalam dirinya Abu Yazid Al-Bustami. Yang sederhananya begini. Allah telah berjanji dalam hadis qudsi kalau kita mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi lisannya. Jadi lisannya yang berkata hanya dipinjam oleh Allah. Sesungguhnya yang berkata adalah Allah. Mati. Wakil Talqin saya Mursid, Bapak Kiai Anang As'ari, Bapak Kiai Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Arif Yunia Rasa, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono, Pemangku Hajat Bapak Haji Tubagus Adi Satria Prakasa, dan Ibu Haja Fitriana Putri Hapsari, Bunda Haya Propriyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca kitab Sirul Asrar karya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih terkait tentang mimpi. Wa kaza bismillahirrahmanirrahim wa kaza ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal qiyas wa yajuzu ayyura bi suratin muhtalifatin ala qadri munasabatir ra'i. Begitu pula seseorang yang mimpi melihat Rasulullah bisa saja dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada 3 orang mimpi ketemu Rasul. 3 orang itu menceritakan ciri-ciri Rasulullah dengan wajah yang berbeda-beda, dengan kulit yang berwarna berbeda-beda. Itu bisa saja. Kenapa? Karena mimpinya dia ketemu Rasul ala qadri munasabati ra'i, tergantung makom orang yang mimpi, tergantung makomnya. Wala yura al haqiqatal muhammadiyata illa al warisul kamilu. Tidaklah mampu, tidaklah bisa seseorang dalam mimpinya melihat wujud aslinya Rasulullah kecuali al-warisul kamil, seorang pewaris Nabi yang sempurna, fi ilmihi, di ilmunya, wa amalihi, amalannya, wa halihi, keadaannya, akhlaknya, wa basiratihi, pandangan hatinya, mata hatinya, wa solatihi, solatnya, ibadahnya, zohiron wa batinan, secara zohir dan secara batin.
Barulah dia bisa melihat wujudnya Rasulullah. La fi halihi, tapi bukan keadaan Nabi, bukan seluruhannya juga itu. Cuman wujudnya bisa melihat muka Rasulullah yang asli. Siapa al-warisul kamil? Adalah al-mursid. Guru mursid. Guru mursid itu yang sudah diyakini, kita yakini al-warisul kamil. Ilmunya di atas rata-rata, ahlaknya di atas rata-rata, ibadahnya di atas rata-rata. Ya. Dialah yang mampu melihat wujud Rasulullah. Kaza fisarhi muslimin, begitu pula dalam sarah Muslim yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Dikatakan ya juzu ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala fi suratil basariyati wan nuraniyati. Bisa saja seseorang bermimpi melihat Allah dengan wujud manusia. Allah dalam wujud manusia atau cahaya, ala ta'wilil maskur, sebagai sebagaimana dijelaskan yang sebelumnya, itu tajalinya Allah kepada makhluk, karena manusia tidaklah mampu melihat Allah di dunia. Jangankan melihat Allah, melihat ciptaan Allah saja nggak bisa. Seperti melihat matahari, nggak mampu. Fitajalli kulli sifatin ala hazan nahji, itu merupakan tajalinya Allah, bersemayamnya Allah dalam makhluknya, agar matanya, agar bisa melihat Allah. Kama tajalla li Musa alaihi salam, sebagaimana Allah bertajalli, bersemayam di hadapan Nabi Musa alaihissalam di suratin nari, dalam bentuk api. Ini Nabi Musa ngelihat Allah bentuknya api. Min sajaratil inabi, dari pohon, dari pohon anggur, dan itu mengeluarkan api. Wa min sifatil kalami, dan merupakan sifat dan dari sifat kalamnya Allah. Kalau Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Begitu pula dalam sifat dan kalamnya Allah. Kalamnya Allah bukan berarti ada suara. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Bukan begitu. Bisa jadi tidak ada suaranya. Tapi ditangkap oleh Nabi Musa alaihi salam. Seperti wahyu. Seperti turunnya wahyu. Kan yang paling berat adalah ketika mendengar lonceng. Jadi seperti lonceng. Jadi Nabi mendengarkan lonceng gitu. Dan itu yang paling berat. Setelah selesai bunyi loncengnya, lalu Nabi baca tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bersemayamnya kalam Allah di dengan suara lonceng. Seperti Morse gitu. Seperti Morse itu yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Wa kanat tilkan naru nuron, bahwasanya api yang dilihat oleh Nabi Musa itu adalah cahaya. Lakin sumiyat naron ala za'mi Musa, akan tetapi dinamakan api atas pemahaman Nabi Musa. Nabi Musa ngelihat api, sesungguhnya itu cahaya. Ala talabihi li'annahu talabun nari fi zalikal hin. Karena pada saat itu Nabi Musa sedang mencari api gitu.
Tapi bukan berarti walaisal insanu adna martabatan minas sajarati. Ini bukan berarti menunjukkan dengan bersemayamnya Allah ke pohon itu menunjukkan bahwa manusia itu derajatnya lebih rendah daripada api. Tidak. Jadi semata-mata Allah hanya bersemayam saja, bertajalli saja, agar bisa tertangkap oleh pandangan manusia. Maka fala ajaba iza tajalla bi sifatin min sifatillah tabaraka wa ta'ala fi haqiqatil insaniyah. Maka tidaklah sesuatu yang hal yang menganehkan jika Allah bertajalli dengan sifat daripada sifat-sifat Allah dalam hakikat kemanusiaan. Apa? Ba'da tasfiyati, itu setelah manusia itu melakukan penyucian diri. Penyucian diri dari mana? Minas sifatil hayawaniyah ilas insaniyah. Setelah melakukan penyucian dari sifat-sifat haiwan yang ada dalam dirinya menjadi sifat-sifat manusia. Dari sifat marah menjadi pemurah. Nah, sifat marah kan sifat hewan, gitu. Rakus menjadi sifat yang qanaah. Kama tajalla kasirin minal aulia. Sebagaimana ketika Allah bertajalli, ini masuk kepada pembahasan yang sangat polemik di kalangan kaum sufi. Itu pembahasan tentang hulul, tentang ittihad, tentang wahdatul wujud, atau dalam istilahnya Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti. Jadi kama tajalla, sebagaimana Allah bertajalli kepada kasirim minal aulia, kepada para wali-walinya Allah. Contoh, qala Abu Yazid Al-Bustami hina tajalla. Ketika berkata Abu Yazid Al-Bustami di saat Allah bertajalli kepadanya. Apa perkataannya Syekh Abu Yazid? Subhani ma'azoma sa'ni. Subhani, maha suci aku. Alangkah mulianya keadaanku. Ini perkataan Allah yang bertajali dalam dirinya Abu Yazid Al-Bustami. Yang sederhananya begini. Allah telah berjanji dalam hadits qudsi kalau kita mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi lisannya. Jadi lisannya yang berkata hanya dipinjam oleh Allah. Sesungguhnya yang berkata adalah Allah. Begitu pula ketika Abu Yazid Al-Bustami dalam keadaan satahat namanya. Satahat itu fana, bako, dia tidak menyadari dirinya, yang dilihat, yang dirasakan hanya Allah saja. Maka keluarlah dari mulutnya perkataan Allah. Subhani ma'azoma sa'ni la ilaha illa anna fa'budni. Bukan berarti Abu Yazid mengaku dirinya sebagai Tuhan. Atau perkataannya Siti Jenar, Ingsun Allah, aku ini Tuhan. Bukan berarti Siti Jenar ngaku sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun, ana robbukumul a'la. Tidak. Tapi inilah perkataan Allah yang meminjam dari lisannya Siti Jenar. Itu namanya tajalli. Buktinya apa? Jangan disamakan Fir'aun dengan Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnul Arabi, Siti Jenar, Al-Hallaj. Jangan disamakan. Kenapa? Karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan dan dia minta disembah. Kalau Abu Yazid, Siti Jenar, apa namanya, Muhyiddin Ibnul Arabi, dia
mulutnya mengeluarkan kata pengakuan Tuhan, tapi dia tidak pernah meminta orang-orang untuk menyembah dia. Bahkan dia pun, mereka pun masih tetap sholat, masih tetap ibadah gitu. Maka perkataan ini ekstasinya dia mengeluarkan perkataan yang bukan perkataan dia. Inilah bisa di apa namanya diruntunkan kepada perkataan guru agung kita sekarang ini gitu. Apa maklumat-maklumat Abah itu bukan maunya Abah gitu. Omongan-omongan yang keluar tentang politik, tentang merah putih, tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang tanah suci, itu bukan perkataan beliau gitu. Perkataan yang dimasukkan ke dalam diri beliau. Kalau kita secara ekstrimnya ya perkataan Allah atau perkataan ahli silsilah, perkataan Abah Anom. Itu dibuktikan dengan perkataan Abah, ucapan ini kata Abah yang wajib di, yang wajib percaya pertama kali adalah Abah sendiri. Terserah yang lainnya tidak percaya, terserah. Tapi ini wajib dipercaya oleh Abah. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, harus disampaikan kepada murid-muridnya. Maka terlihat konsistennya Abah. Konsisten mengatakan ya partai politik seperti ini. Memakai pakaian merah putih. Karena bukan maunya Abah. Tapi maunya ahli silsilah. Wa qala al-Junaid laisa fi jubbati siwallahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Junaid al-Baghdadi mengeluarkan perkataan begitu. Laisa fi jubbati siwallah. Tidak ada di jubahku ini selain Allah gitu. Bukan berarti beliau mengaku sebagai Tuhan. Karena Junaid al-Baghdadi rajin sholat. Masa Tuhan sholat? Wa nahwu dzalika fi hadzal maqam lataifun ajibatun li ahli tasawuf yatulus sahuha. Dan contoh-contoh perkataan ini yang merupakan lataif rahasia-rahasia yang luar biasa bagi ahli tasawuf. Ini masuk kepada pembahasan fana bako, kemudian perkataan disebut dengan perkataan satahat. Untuk orang-orang ahli tasawuf, ia tulus sarhuha yang memerlukan pembahasan yang sangat luas. Jadi Syekh Abdul Qadir mengakui kebenaran itu, meskipun Syekh Abdul Qadir bisa menahan, bisa menahan omongan itu, bisa menahan karena takut muncul fitnah. Inilah salah satu yang disenengin oleh Ibnu Taimiyah terhadap Syekh Abdul Qadir, bahwa perkataan-perkataan beliau itu masih bisa di apa namanya bisa diarahkan. Seperti Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halad, Syekh Siti Jenar, beliau tidak bisa menahan, keluar aja dari omongannya gitu. Meskipun dan dia tahu konsekuensinya akan timbul penentangan di mana-mana gitu. Kalau Syekh Abdul Qadir tidak, tapi beliau pun mengakui benar perkataan itu benar, ada yang seperti itu gitu. Dan itu bukan pengakuan diri, bukan kesombongan diri, tapi tajalinya Allah. Begitu pula guru agung kita gitu. Bisa saja Abah itu melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Dalam tanda kurung ya, hal-hal yang mungkin di luar daripada syariat bisa saja gitu. Tapi beliau bisa menahan itu gitu. Kalau bahasa beliau ya selalu dikatakan Abah lebih suka keseimbangan. Suka keseimbangan. Bisa aja sholatnya Abah aneh, bisa gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena Abah itu diikutin oleh ikhwan gitu.
Beliau menjaga tidak muncul fitnah-fitnah karena perkataan Abah. Maka perkataan Abah yang aneh itu ya berkaitan dengan politik, berkaitan dengan politik lah gitu. Itu pun sudah viral luar biasa. Apalagi perkataannya yang aneh-aneh tentang ibadah, apalagi nanti gitu. Itulah yang dijaga, yang bisa dikuasai oleh guru agung kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.